Shalom adik-adik kami yang berada di Balikpapan, Penajam, dan Isti. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kegiatan kita adalah Bina Iman Remaja. Dan inilah kakak-kakak pembina Iman Remaja dari Santo Petrus dan Paulus Dahar. Tema kita hari ini adalah pemberian diri kepada Allah. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, juga perhatian kita. Jangan lupa adik-adik menyiapkan Alkitab, karena nanti akan ada pembacaan firman Tuhan dan tanya jawab dengan Romo Norbertus Soleman OMI. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang boleh kami berikan. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Remaja ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, kami mohon. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
adik-adik masih semangat kan mengikuti kegiatan Bina Iman Remaja hari ini? Kakak yakin adik-adik yang di rumah masih tetap semangat. Hari ini kakak tidak memberikan kreativitas, tetapi kakak akan ngobrol bareng Romo Soleh. Kalau gitu kita langsung saja ya manggil Romo Soleh. Halo Romo, silakan Romo. Halo Bu, Selamat pagi Romo. selamat pagi juga Bu. Kita pakai masker ya Romo ya, untuk Ya. mentaati protokol kesehatan dan jaga jarak. Jaga jarak. Tapi ngomong-ngomong kok kayaknya sesek ya Mo ya? Susah ya Bu ya? Iya. Buka aja Bu. Ya boleh kita buka saja karena tidak ada orang juga ya Mo ya. Ya. Kita buka aja ya Mo ya. Iya. Baik, adik-adik yang di rumah kita mulai ya. Kita akan ngobrol bareng Romo Soleh. Romo Soleh kita langsung saja ya. Ya, silakan Bu. Mari. Romo, waktu tanggal 25 itu Romo memperingati hari ulang tahun imamat yang pertama. Iya. Apa yang dirasakan saat itu Mo? Perasaan Romo? Rasa senang, bahagia, campur aduk lah Bu. Wis, gaduh-gaduh ya Lebih Mo? banyak juga rasa syukur Ya, kepada Tuhan karena Tuhan telah mau melibatkan saya dalam karyanya begitu. Gitu ya, Mo, ya. Itu Bu. Oke. Terus kalau kita flashback ke belakang Romo, kapan itu Romo kira-kira terbersit atau ada niatan untuk menjadi Romo atau pastor? Karena untuk menjadi pastor itu kan berarti Romo memberikan dirinya kepada Allah ya Tomo? Iya, sebetulnya. Iya. Nah itu kapan itu Mo? Ya ini. Saya sungguh-sungguh terpanggil jadi Romo itu setelah jadi frater. Jadi bukan ketika waktu di seminari atau di sekolah atau waktu masih kecil, bukan. Kan ya Mo ya? Karena tadi modalnya ikut-ikutan. Oh gitu. Karena ikut teman, Ya. meskipun sudah masuk seminari, saya belum punya Niatan. keinginan untuk menjadi pastor waktu itu. Gitu ya. Tetapi teman seminari saya ada 4 orang dengan saya sama-sama ke Jogja untuk masuk seminari tinggi. Tetapi 3 teman yang saya ikuti ini pelan-pelan mengundurkan diri, ada yang dikeluarkan. Oh. Akhirnya saya bingung mau ikut siapa ini, Ya. apalagi yang mau saya cari. Karena modal saya masuk seminari tinggi itu dari Kalimantan Barat, Sintang, ke Jogja, itu bukan ingin jadi pastor tetapi ingin melihat Kota Jogja. seperti apa sih Kota Jogja Jogja. itu, Iya, iya. seperti apa sih Jawa itu, maklum anak kampung kan, Iya Mo. jarang masuk kota waktu itu. Itu Bu. Lalu sebelum memutuskan lanjut atau tidak, itu namanya ke jenjang novis kanonik. Itu novis tahun kedua, kami memerlukan 7 hari untuk merefleksi, untuk merenung Iya. lanjut atau tidak. Nah, selama 7 hari. 7 hari itu saya merenung dan saya menemukan betapa saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, Dan kemudian saya merasa bahwa yang Tuhan lakukan untuk saya ini begitu banyak sekali. Maka saya ingin membalas kasih Tuhan dengan memberi diri saya seutuhnya Kepada Allah hanya ya. kepada Tuhan. Iya. Karena ini yang saya punya. Iya. Harta tidak punya, kemampuan khusus tidak punya, ya yang punya diri ini. Oke, Mo. Diri ini pun titipan Tuhan. Tuhan, ya. Itu. Maka saya ingin mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahan hidup. Ingin syukur-syukur kalau menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Seperti bacaan kedua pada hari ini. Iya. Oke, Romo. Pertanyaan kedua. Apakah orang-orang sekitar Romo saat itu mendukung Mo? Oh tidak. Waduh. Ibu saya tidak mendukung. Wih. Ibu saya berat sekali. Kenapa? Karena saya anak tunggal. Oh, gitu ya, Mo. Jadi anak satu-satunya dalam keluarga. Ibu saya mengatakan, nanti kalau kamu jadi pastor,
kalau saya sudah tua, bapak sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, siapa yang memberi kami makan? Iya, tidak ada yang meneruskan ya Mo ya. Dan siapa yang meneruskan keturunan? Mm-mm. Lalu siapa yang nanti mengelola kebun ini, tanah ini, dan apa yang kita punya ini? Siapa? Mm-mm. Wajar sih, memang Betul, benar betul, iya, kata betul. ibu saya. Iya, iya. Tetapi di sisi lain saya tidak juga bisa menolak panggilan Tuhan. Iya, betul. Oke, itu Bu. Ibu saya yang melarang Aha, dan keluarga dekat itu melarang. melarang ya Mo ya. Terus dengan ada larangan itu Mo, terus apa sih yang Romo lakukan? Kekeh pengen jadi pastor atau ya sudahlah saya ikuti orang tua? Atau saudara? Itu salah satunya untuk menjadi orang keras kepala. Tapi jangan tiru saya ya. Iya, iya, iya. Meskipun orang tua melarang, kata Judika kan. Iya betul. Meskipun orang tua melarang, itu saya tetap melanjutkan untuk menjadi seorang pastor karena saya yakin Sudah ada panggilan itu Mo. sudah dipanggil oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa hidup saya. Iya, Mo. Dan paling nyata ketika saya SMP dan SMA di mana saya membiayai diri saya sendiri untuk sekolah sambil sekolah juga. Oh gitu Mo. Jadi Dan- Romo cari biaya sendiri ya Cari Mo. biaya sendiri dan itu bukan, menurut saya bukan suatu yang mudah, apalagi Ya, betul. ketika di seminari sekolahnya satu hari, waktu seminari menengah ya, Ya. satu hari 2 kali. Paginya sekolah di seminari, siangnya sekolah di sekolah umum. Oh gitu, baru tahu ini saya Romo. Ya, jadi 2 kali saya Sekolah, sekolah ya, Pak, waktu ya. itu. Tetapi meskipun begitu selama 3 tahun bisa juga saya membiayai sekolah di seminari dan Di di umum. umum. Mm-mm. Di seminari lumayan mahal. Oh itu iya ya Mo ya. Dan itu Romo cari sendiri ya Mo. Ya, cari sendiri. Hebat Romo. Bukan itu. Karena, ini bukan ya. saya yang hebatnya, Bu. Tuhannya yang Betul. hebat Iya. membantu saya. Maka ini saya merasakan ini bentuk cara Tuhan memanggil saya ini. Dimudahkan ya Mo ya. Dimudahkan oleh Tuhan. Hebatnya Romo. Berarti Romo dengan kekehnya Romo ingin menjadi pastor, itu berarti Romo mempunyai suatu tujuan ya Mo ya. Oh iya, pasti. Iya. Tujuannya apa kira-kira Romo? Romo bisa sharing kepada adik-adik. Ya. Biar. Tujuan jadi pastor yang pertama tadi satu jelas ingin mempersembahkan diri saya, memberi diri saya seutuhnya kepada Tuhan. Nah, itu. Bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi saya rasa memang harus begitu. Kalau membalas kebaikan Tuhan, tidak akan cukup diri saya. Siapa sih diri saya Iya, yang hanya betul. adalah debu dan Ya, abu ya. berasal dari tanah? Tidak ada. Iya. Tetapi memang harus begitu. Kemudian yang kedua, saya melihat waktu di tempat saya itu sampai sekarang stasinya itu ada 47 stasi, Romonya cuma 1, Wah, masih, yaitu Romo Wasono. masih sedikit ya Mo ya? Masih sedikit, Bu. Oh, Paroki tetangga saya itu paroki Sepau, stasinya 97, Romonya cuma 2. Yang satunya sudah umur 80. Saya merasa kalau mereka ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ya pasti akan pergi, pasti Ya. akan meninggal. Siapa yang akan Ya. menggantikan mereka? yang meneruskan ya Mo ya. Yang meneruskan mereka. Itu, Bu. Iya. Oke Romo. Jadi Romo karena ada ingin memberi kepada Allah ya Mo ya, sebagian Ya. dari itu. Dalam perjalanan menuju menjadi pastor, pasti Romo mempunyai pengalaman nih Mo. Kira-kira pengalaman apa saja Mo? Ya baik maupun tidak lah, suka duka. Dukanya dulu apa? Sukanya dulu. Kalau sukanya tidak sulit, Ya. kalau dukanya apa ya? Saya bukan nyebutnya apa ya? Lebih ke tantangan sih, Bu ya. Iya betul. Tantangan itu, tantangannya itu ya dari diri sendiri jelas. Ya. Sebagai, karena jadi seorang imam itu adalah harus murni seorang laki-laki tulen, Ya, betul. sungguh-sungguh laki-laki, maka dia adalah harus laki-laki normal. Oh,
tantangannya yaitu ya sebagai orang normal itu namanya mudah tertarik dengan lawan jenis. Tergoda ya. Dan kami memang harus begitu, seandainya tidak ada itu diragukan ke laki-laki. Tetapi meskipun tertarik dengan lawan jenis, jatuh cinta, tetapi saya sudah punya komitmen, saya mau jadi pastor sampai selama-lamanya karena sudah bersumpah di hadapan uskup dan imamnya. Ya. Jadi ya ini, meskipun terasa tertarik, jatuh cinta, tetap jadi pastor. Ya. Begitu, itu tantangannya. Belum lagi tantangan yang lain ya, dengan banyak macam, kebanyakan dinamika atau umat, tidak semuanya sama. Ya, betul. Dan tantangannya itu ya ini, harus bisa menemukan kebenaran yang sesuai dengan diri sendiri, bukan versi orang lain, bukan versi ini. Karena semakin banyak orang, semakin banyak memberi versi yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi untuk kami para pastor sudah dibekali ilmu filsafat dan ilmu teologi yang ya kiranya cukuplah untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang kurang baik. Itu dukanya mau. Itu dukanya. Sekarang sukanya. Sukanya banyak sekali. Sukanya bisa kenal banyak umat. Ya. Di balik papan ini, kalau ke Jakarta ada juga. Pokoknya kemana-mana kita tidak akan jadi gelandangan deh. Tidak akan tidur. Pasti ada yang menampung. Iya. Kemudian juga sukacita juga, banyak pengalaman. Karena umat juga akan banyak yang sangat berkompeten. Kemudian sukacita juga karena memang untuk berbicara seperti ini, berkhotbah, memberi renungan, rekoleksi, itu suatu hobi saya. Maka tidak heran kalau saya berbicara kalau tanpa direm itu bisa lama, Bu. Terus Iya, itu. Hobi sekaligus untuk menjalankan perutusan. Ya, sip. Jadi sambil Apakah adik-adik juga punya hobi seperti saya? Hobi berbicara, hobi memberi katekese, hobi mengajar. Ayo, itu sudah cocok untuk menjadi seorang pewarta. Ya, memberikan diri ya, Memberikan diri. Itu ada lagi, Mak? Ya, pesan terakhir pesan. untuk Bia, Ibu ya. Iya. Bir. Nggak apa-apa, biar juga. Bina Iman Remaja. Pesan untuk kamu, hai Bir, para remaja. Kalau sudah ada terbersit di dalam hatimu, saya ingin jadi pastor, renungkan itu lagi. Jangan-jangan itu sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Karena saya dulu merasakan seperti itu juga. Kalau kamu suka menyalurkan, suka berbicara, suka berkhotbah, suka mendalami kitab suci, berbau hal-hal rohani, jangan-jangan itu juga cara Tuhan memanggil kamu. Dan yang pasti, kalau kamu sudah merasa dicintai oleh Tuhan, apa balasanmu kepada Tuhan yang telah mencintai kamu? Masa kamu membalas dengan yang tidak baik? Seharusnya kita membalasnya dengan kebaikan. Dan yang paling berharga adalah diri kita ini. Itu para bir, ayo ikut saya. Siapa yang mau ikut saya untuk menanggapi panggilan Tuhan yang suci ini? Kita sama-sama menapaki panggilan Tuhan. Itu saja, Bu. Oke, Mak. Oh ya, khusus sebelum jadi pastor, menanggapi panggilan Tuhan, tidak hanya jadi pastor atau nantinya, tetapi juga bisa sekarang dengan memberikan apa yang terbaik yang kamu miliki sekarang, seperti talenta. Kalau kamu pandai bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Kalau kamu pandai berbicara, berbicaralah untuk Tuhan. Kalau kamu pandai menggambar, menggambarlah untuk Tuhan. Kalau kamu punya kecerdasan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sombong.
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan mulai dari saat ini. Itu Bu. Itu aja Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih Romo pesan-pesannya Terima kasih. dan sharingnya untuk adik-adik. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk anak-anak bir kita yang di rumah semuanya. Dan juga kita akhiri ya Mo ya. Ya. Baik adik-adik, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Semoga apa yang disaringkan oleh Romo Soleh kepada adik-adik dapat bermanfaat. Amin. Intinya, lakukanlah yang menurut kalian bisa. Sekecil apapun, asal dilakukan dengan sukacita, dengan hati yang benar, Tuhan akan memberikan jalan. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Bye. Bye. Demikian adik-adik kegiatan Bina Iman Remaja kita hari ini. Semoga kita semakin memahami bagaimana caranya kita memberi diri kita kepada Allah. Lakukan hal-hal baik dan hindari perbuatan buruk. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu dalam kegiatan bir kami pada hari ini. Kiranya kami selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan hidup di dunia baru sebagai manusia yang baru. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap sehat, jaga kesehatan. Bila berada di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi dan vitamin, agar imunitas tubuh kita selalu terjaga. Sampai berjumpa lagi.
mamatmu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan yang macam-macam, bukan yang macam, banyak-banyak, hanya kue ini. Maaf, bukan yang pelit, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Aku fotonya ya. semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan